لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat bahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat, beliau menafsirkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Bahkan sampai ada seorang sahabiyat yang bernama Ummu Hisham bintu Harith bin Nu'man. Beliau mengatakan, "Ma hafidtu surata Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu biha kulla jum'atin." Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ketika khutbah di hari Jumat. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pesan berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Jamal bakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ada orang musyrikin yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, tunjukkan kepada kami bagaimana nasab Rabbmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sehingga surat Al-Ikhlas merupakan surat yang turun sebagai jawaban untuk orang-orang musyrikin yang mereka bertanya dan ingin tahu tentang nasab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tunjukkan annahu lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak punya orang tua. Artinya Allah tidak punya nasab karena Dia adalah Al-Wahidul Ahad, Zat yang Maha Esa, sehingga tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak dan tidak ada istri. Jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah banyak bercerita tentang siapa dirinya untuk memperkenalkan kepada hambanya bahwa zat yang mereka sembah adalah zat yang punya nama, punya sifat, punya banyak keterangan. Sehingga semakin banyak kita kenal tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti ini salah satu di antara respon yang positif terhadap bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi inni a'lamuhum billah wa ahsyahum lahu." Demi Allah, aku adalah orang yang paling ngerti tentang Allah, yang paling kenal tentang Allah, dan orang yang paling takut dibandingkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara dampak positif manusia yang mempelajari tentang nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, maka dia akan memiliki bentuk pengagungan kepada Allah
lebih mengenal Allah dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah zaman dimakan Allah tauhid asma wa sifat dan pembicaraan masalah nama-nama Allah dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan pembahasan yang lainnya. Kita tahu bahwasanya semua isi Al-Qur'an adalah firman Allah. Dan Al-Qur'an membicarakan banyak hal. Ada yang membahas tentang masalah makhluk, ada yang membahas tentang masalah hukum, dan juga ada yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan isi Al-Qur'an yang membahas tentang Allah derajatnya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan isi Al-Qur'an yang membahas tentang makhluk dan yang lainnya. Karena itulah jika kita perhatikan bahwa surat maupun ayat yang di situ membahas tentang Allah memiliki nilai keistimewaan. Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada sebagian sahabat yang dia sering mengulang-ulang pembacaan surat Al-Ikhlas. Berkali-kali ketika salat dia membaca surat Al-Ikhlas. Ka'annahu yataqalluhu. Namun ada orang yang merasa ini kok bacaannya terlalu sedikit. Kemudian ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan para ulama menjelaskan kenapa qul huwallahu ahad senilai sepertiga Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an secara umum isinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama berisi cerita tentang Allah, tentang keagungan Allah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua berisi cerita tentang makhluk. Dan yang ketiga berisi hukum dan aturan. Sehingga karena cerita tentang Allah, berita tentang Allah dalam Al-Quran adalah bagian dari sepertiga dari tiga pembagian tadi, maka qul huwallahu ahad yang di situ murni berisi cerita tentang Allah disebut oleh Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, qul huwallahu ahad, nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan dalam qul huwallahu ahad dari mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir Allah tidak menyinggung makhluk apapun. Sehingga murni membahas tentang Allah. Oleh karena itulah surat ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas yang artinya surat yang murni karena di situ tidak ada pembahasan yang lain kecuali pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah zat yang Maha Esa. Al-Wahid, dia zat yang Maha Tunggal. Dari sisi mana keesaan Allah? Allah esa zatnya, esa perbuatannya, Maha Tunggal sifat-sifat kemuliaannya. Tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Inilah keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Karena itu, sebagaimana Allah Maha Esa zatnya, Maha Esa perbuatannya, maka bentuk peribadatan kita tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana dialah satu-satunya yang menciptakan kita, satu-satunya yang memberi rezeki kita, maka sikap kita kepada Dia, kita tidak boleh memberikan bentuk peribadatan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam sifat-sifat yang menjadi kekhususan Allah. Dia Maha Esa dalam sifat itu. Contohnya, mengetahui hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak boleh meyakini ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib. Siapa yang meyakini ada makhluk mengetahui hal yang gaib, berarti dia sama dengan menduakan Allah, berkaitan dengan keesaan Allah, terkait sifat khusus Allah, yaitu mengetahui hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Adanya makhluk yang mengetahui masa depan, tanda kiamat, itu murni karena wahyu dari Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Alimul ghaibi, wala yudhiru ala ghaibi ahada, illa man irtada min rasulin." Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib. Dan tidak pernah Allah membocorkan hal yang gaib ini kepada siapapun, kecuali di kalangan para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah. Maka kalau ada orang punya keyakinan tokoh tertentu mengetahui hal yang gaib, weruh sak turungi winara, dia tahu sebelum diberitahu,
Maka hakikatnya keyakinan semacam ini adalah penyimpangan dari dua sisi. Pertama, berarti dia meyakini orang itu adalah Rasul, dan itu mustahil ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau yang kedua, dia memberikan hak Allah kepada selain Allah, dan itu adalah perbuatan kesyirikan. Allahus Samad, dan dialah Zat As-Samad. As-Samad maknanya adalah la hajata ilal makhluk li'annahu ghani. Gak butuh satupun makhluk. Karena dia zat yang maha kaya. Diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai tempat bergantung. Karena seluruh makhluk membutuhkan dia, sementara dia tidak butuh makhluknya. Dialah zat As-Samad, karena dia adalah zat yang memberikan semua kecukupan bagi para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sepeser pun tidak butuh hambanya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita beribadah, Allah nggak butuh ibadah kita. Saat kita berbuat taat, Allah nggak butuh ketaatan kita. Li'annahu ghaniyun 'anil alamin. Karena dia tidak butuh seluruh alam. Sehingga kita mau berbuat taat maupun isinya maksiat, semuanya akibatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Li'annahu samad. Karena dia adalah zat yang maha as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari keberadaan anak. Siapa yang mengatakan Allah punya anak, Allah murka besar. Sebagaimana Allah firmankan di surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit turuntuh, bumi pecah, gunung terbang. Gara-gara ada orang yang mengatakan an da'u lirrahmani walada, bahwa Ar-Rahman punya anak. Sehingga agama yang mengajarkan bahwa Allah punya anak, ini adalah kejahatan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin tidak pernah ridha sampai mati kepada siapapun yang mengatakan Allah punya anak. Karena ini adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat murka dengan ucapan semacam ini. Maka kita perhatikan, setiap kali ada keyakinan Allah punya anak, Allah selalu iringi dengan kalimat Subhana. Allah tersucikan dengan itu. Maha suci dia dari keberadaan adanya anak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada satupun yang semisal dengan dia. Wa huwas samiul basir, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang sebanding, yang sepadan dengan Allah. Maka para ulama memberikan satu kaidah, bahwa sebuah perbuatan terhitung sebagai syirik besar apabila bentuknya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, dalam hal yang menjadi hak prerogatif Allah. Karena tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan kesyirikan itu melanggar seluruh isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang bertauhid. Seluruh perbuatan kesyirikan melanggar isi Taurat dan Injil. Karena kitab ini diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia dalam melaksanakan tauhid. Dan siapapun yang melakukan praktek kesyirikan, menduakan Allah dengan makhluk apapun, hakikatnya dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Karena meletakkan hak Allah diberikan kepada makhluk. Karena itulah jamaah bahkan Allah, kesyirikan adalah perbuatan jahat yang paling puncak di muka bumi ini. Kriminal yang paling besar. Karena ini menyangkut hak Rabbul Izzah yang menciptakan seluruh hamba. Sehingga tidak ada pelaku kriminal yang lebih jahat dibandingkan orang-orang musyrikin. Maka jamaah bahkan Allah, Nabi SAW
memberikan ancaman yang sangat berat bagi orang-orang musyrikin. Demikian pula Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Allah enggak ridha ada orang musyrik menginjakkan kakinya di surga. Pada waktu di hari kiamat, terjadilah pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ayahnya musyrik dan Ibrahim seorang nabi. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi, innaka qad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun." Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan untukku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih ketika manusia dikumpulkan, yaitu di hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil abad. Kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab permintaan Ibrahim, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk diinjak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin. Sehingga sekalipun seorang nabi berusaha untuk menyelamatkan ayahnya yang musyrik, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan baik-baik kaum muslimin berkaitan dengan masalah keselamatan akidah dan tauhid kita. Karena taruhannya adalah keabadian. Apakah menjadi orang yang abadi dapat nikmat, ataukah sebaliknya abadi di dalam adab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hambanya yang selalu berada di atas jalan tauhid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.